Politik harus disertakan agama atau dipisahkan? Mari kita bahas satu-satu. Politik sekularisme dan politik Islam. Istilah sekularisme sering digunakan untuk menjelaskan pemisahan antara kehidupan bermasyarakat dan segala yang berhubungan dengan pemerintahan dari masalah keagamaan. Yang artinya, secara sederhana, sekularisme adalah pemisahan antara agama dan politik. Tokoh yang pertama kali menggerakkan sekularisme ialah Mustafa Kemal Atatürk yang diberi gelaran Al-Ghazi atau orang yang memerangi. Perkataan Atatürk bermakna bapak orang Turki. Atatürk ialah orang yang bertanggung jawab meruntuhkan khilafah Islam Turki pada tahun 1343 Hijriah atau 1924 Masehi. Dalam foto ini, kita bisa melihat paham sekularisme sangat mendominasi hampir seluruh dunia. Yang berwarna biru kehijauan negara sekuler, yang berwarna merah negara dengan agama resmi, dan yang berwarna keabu-abuan adalah tidak diketahui atau tidak mempunyai data. Jadi, politik Islam itu ialah kekuasaan politik didasarkan atas kuasa ilahi, yaitu divine authority, dan kuasa suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merefleksikan kuasa Tuhan. Kuasa yang sama juga ada pada mereka yang mencontohi dan mengikuti sunnah Rasulullah. Justru sebenarnya setiap muslim harus menolak klaim kuasa suci oleh siapapun kecuali penguasa yang meneladani sunnah Rasulullah dan mematuhi undang-undang Tuhan. Jadi, sebenarnya seorang muslim hanya perlu taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin yang meneladani sunnah Rasulullah. Jadi, jika politik tidak diisi dengan nilai-nilai kebenaran dan keruhanian, maka bentuk dan nilai politik tersebut akan menjadi liar. Ini adalah beberapa video tanggapan tokoh Indonesia mengenai politik sekularisme dan politik Islam. Saya ingat di Mesir, pernah terdengar juga di Indonesia. Di Mesir itu presidennya berkata begini, kalau agama dicampur dengan politik, maka politik rusak. Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, ini menggambarkan seakan-akan memang dia bertolak belakang. Kenapa? Karena agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sedang sebahagian politisi dalam kenyataan itu bertolak belakang dengan itu. Jadi katanya, tidak usah masukkan agama dalam politik. Tidak usah juga masukkan politik dalam agama. Bisa jadi ada orang menggunakan agama untuk meraih tujuan politik, meraih kekuasaan. Itu tidak benar. Tidak benar. Iya. Dalam prakteknya itu kerap kali terjadi, dan sekali lagi bukan hanya di negeri ini, tetapi di semua belahan dunia manapun orang akan menghalalkan segala cara dan menggunakan medium apapun, termasuk agama yang sangat mudah kemudian dipreteli, ditafsirkan macam-macam untuk kepentingan sendiri. Agama dan politik. Kalau Pak Rocky sendiri dalam posisi apa, dalam wacana tersebut ada di posisi mana? Sebagian orang menganggap tidak mungkin dipisahkan karena ada dalil di dalam beberapa agama yang memang mencampur urusan privat dan politik. Tapi itu adalah hal yang akan mengganggu kita. Nah, saya sendiri orang yang berpikir bahwa urusan surga yang sangat suci itu ya jangan dibawa ke bumi lalu jadi bahan pertengkaran politik. Jadi, bagaimana tanggapan saya mengenai politik sekularisme dan politik Islam? Disertakan agama atau dipisahkan? Jawaban pasti saya adalah disertakan agama. Kenapa? Jika politik tidak diisi dengan nilai-nilai kebenaran dan keruhanian, yaitu agama Islam, maka bentuk dan nilai politik tersebut akan menjadi liar, sesuai yang saya sampaikan pertama tadi. Dan juga dalam Pancasila, khususnya pada sila pertama, sudah tertera yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya politik harus disertakan dengan agama. Oleh sebab itu, wawasan akan misi dan visi politik Islam harus dibangun secara kokoh. Ini merupakan hal yang sangat fundamental. Jika visi dan misi tidak jelas, maka yang akan terjadi bukan politik Islam, tetapi Islam politik. Artinya, Islam akan dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu. Jadi, bukan mengislamkan politik, tetapi mempolitikan Islam. Jadi, bagaimana tanggapan teman-teman?